the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara kita Renungan Firman Tuhan. Nah, mari sebelum kita masuk di dalam pembacaan Firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kemuliaan, kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih karena Tuhan selalu menjaga hidup kami. Tuhan membimbing semua yang kami kerjakan sehingga kami mencapai hasil seperti pada hari ini. Dan Bapa, kami berdoa supaya sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus dapat menerangi hati, pikiran, dan segenap kehidupan kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengar, kami mengerti, dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami hidup mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan berdasar kepada Yakobus pasal 1 ayat 21 dan 22 yang berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, dari dua ayat ini Bapak Ibu, kita melihat ada satu dinamika kehidupan Kristen yang beranjak dari titik awal kepada satu tingkat kedewasaan penuh di dalam iman kepada Tuhan. Yang pertama adalah membuang segala sesuatu yang jahat. Perilaku-perilaku hidup yang kotor, yang bertentangan dengan karakter Tuhan, itu harus dibuang. Kemudian yang kedua, menerima firman, artinya mempercayai firman itu dengan segenap hati bahwa firman itu adalah kebenaran, firman itu adalah firman Allah, firman itu berkuasa, dan itu disambut dengan segenap hati. Nah, lalu yang berikutnya adalah firman Tuhan itu tidak cukup dimengerti, tidak cukup dipercayai, tetapi firman itu harus menjadi gaya hidup. Nah, ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Nah, ini saudara yang menjadi masalah di dalam banyak kehidupan orang Kristen, oleh karena mereka ada semacam satu keengganan. Enggan dalam arti bukan sopan, hormat, tetapi enggan dalam arti mau bertahan untuk melakukan apa yang dia suka sendiri, lalu kemudian tidak peduli kepada apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan untuk harusnya dilakukan dalam kehidupannya. Inilah permasalahan kehidupan Kristen yang perlu Bapak Ibu pahami, yang saudara kemudian juga harus antisipasi dengan menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa orang Kristen itu harus, mau tidak mau, harus melakukan semua
perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada bertanya, apa untungnya? Dari sisi Tuhan jelas bahwa dengan saudara melakukan apa yang dia perintahkan, maka dia disenangkan, dia dipuaskan. Sebagaimana Yesus taat kepada semua yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan oleh karena itu Bapa puas kepada semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu dari sisi Allah. Tetapi dari sisi kita sebagai manusia, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang percaya dan orang-orang Kristen, itu ternyata sangat banyak manfaatnya. Ada akibat-akibat yang begitu positif yang terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita menjadi orang Kristen yang setia melakukan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu maka pada hari ini saya akan membukakan beberapa ayat dari Alkitab yang memberikan kepada saudara satu kepastian, jaminan bahwa kalau saudara itu melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setia, maka Tuhan tidak akan berdiam diri, tetapi Tuhan akan intervensi di dalam semua yang Bapak Ibu rancangkan, yang Bapak Ibu lakukan, sehingga saudara dan saya akan mencapai, memperoleh apa yang kita rindukan dan harapkan di dalam hidup ini. Nah, akibat yang pertama itu adalah dimuliakan oleh Tuhan. Nah, apa arti dikata dimuliakan ini? Artinya ditinggikan lebih daripada orang-orang kebanyakan. Diberi kehormatan sehingga orang-orang itu memandang, orang-orang itu melihat seperti seorang atlet yang naik ke atas panggung kejuaraan untuk menerima mahkota atau menerima medali berdasarkan dengan tingkat kemenangan yang dia capai. Semua mata tertuju kepadanya. Itulah yang merupakan satu bentuk-bentuk pemuliaan. Pemuliaan juga, dimuliakan Tuhan juga berarti Tuhan akan membuat kita berjaya. Tuh situasi kondisi pada waktu itu di mana satu suku dengan suku bangsa yang lain saling memusuhi, saling berperang, saling menyerang, saling menyerbu, dan ada bangsa-bangsa yang kuat, ada bangsa-bangsa yang lemah. Bangsa yang kuat akan memusnahkan bangsa-bangsa yang lemah, yang tidak berdaya. Jadi dimuliakan artinya diberi kemenangan atas musuh-musuh. Nah, ayat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di. Ini pesan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan di sini bahwa kalau Israel taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, maka walaupun mereka pada waktu itu bangsa pengembara, ya, bangsa nomaden, tidak jelas apa yang mereka harus kerjakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi Tuhan telah berjanji bahwa kalau mereka taat dengan setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang jaya, akan disegani, akan ditakuti oleh bangsa-bangsa manapun di atas muka bumi ini. Dan kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel itu, di dalam proses memasuki tanah Kanaan, maka sungguh apa yang Tuhan janjikan kepada mereka itu digenapi, sehingga mereka menjadi bangsa yang menang atas semua musuh-musuh. Inilah wujud dari bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya, memuliakan orang-orang yang senantiasa taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Ya.
2 Raja-Raja pasal 10 ayat 30. Ini firman Tuhan secara khusus kepada seorang yang bernama Yehu, raja yang memerintah Israel. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat. Nah, Yehu ini bukan orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Ada dosa yang terpelihara di dalam hidupnya. Tetapi dalam kasus ini, saudara, dia menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan untuk mengenyahkan, melenyapkan semua keluarga Ahab dan orang-orang yang menyembah kepada Baal. Karena Ahab itu adalah penyembah-penyembah berhala, khususnya kepada Baal. Dan ada imam-imam yang juga diangkat dengan setia untuk melayani di kuil-kuil penyembahan kepada Baal itu, maka itu menyakitkan hati Tuhan. Nah, Tuhan membangkitkan Yehu, lalu Yehu berkata, lenyapkan keluarga Ahab yang begitu jahat, yang begitu keji, dan kemudian semua orang yang menjadi pelayan-pelayan dan penyembah-penyembah kepada Baal itu dienyahkan. Nah, saudara baca dari ayat-ayat di atas sebelum 30 ini, itu Yehu melakukan sesuatu yang di mata manusia itu sebenarnya keji oleh karena dia membunuh begitu banyak orang. Tetapi karena itu merupakan perintah Tuhan, maka itu dipandang baik oleh Tuhan, dipandang benar oleh Tuhan. Engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mata. Ya. Jadi benar di mata Tuhan itu bukan soal wujud perbuatan itu, tetapi apa dasar perbuatan itu. Bahwa Yehu bukan penjahat yang mau membunuh lawan-lawan politik, musuh-musuh politiknya, tetapi Yehu adalah seorang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan itu, dan karena itu dalam hal ini Yehu mendapatkan satu pujian di hadapan Tuhan bahwa engkau telah melakukan yang baik, engkau telah melakukan yang benar, dan sebagai akibatnya adalah keturunanmu akan tetap duduk di atas takhta kerajaan itu sampai generasi yang keempat. Nah, saudara-saudara, ini ada implikasi yang spesifik di sini yang Bapak Ibu perlu pahami. Seringkali kita sebagai orang tua khawatir tentang masa depan anak cucu kita. Kita bekerja banting tulang peras keringat. Karena kita pikir bahwa dengan adanya harta yang cukup, maka masa depan anak cucu kita itu akan terjamin. Tetapi itu bukan satu-satunya Bapak Ibu yang menjamin keberhasilan masa depan anak-anak kita. Ada faktor-faktor lain, karena terbukti ada begitu banyak orang-orang yang kaya raya tetapi anak-anaknya hancur-hancuran oleh karena narkoba, oleh karena pergaulan-pergaulan bebas. Ya, tetapi di sini kita melihat bahwa orang-orang yang melakukan perintah Tuhan itu dengan setia, dengan segenap hati, Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara anak cucu sampai generasinya yang keempat. Nah, jadi saudara, itu akibat dari orang yang melakukan firman Tuhan adalah dia dimuliakan Tuhan, diangkat derajatnya oleh Tuhan, baik secara bangsa melebihi bangsa-bangsa lain, secara pribadi dia melebihi orang-orang lain di atas muka bumi. Nah, yang kedua, sebagai akibat daripada orang yang melakukan firman Tuhan itu, di dalam Keluaran pasal 23-22 dikatakan, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan hamba-hambaku, jika engkau sungguh-sungguh melakukan firman yang kusampaikan kepadamu melalui hamba-hambaku, melalui nabi-nabi, maka aku akan memusuhi musuhmu dan aku akan melawan lawan. Nah, jadi
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat-sangat kita dambakan di dalam hidup ini. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia ini itu tidak terlepas dari niat-niat buruk orang-orang lain, bahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang ada di dalam tim kita. Ini kita melihat di dalam situasi politik yang sedang gonjang-ganjing, bukan hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Apa yang terjadi di Iran terakhir ini, saudara, pembunuhan terhadap pimpinan Hamas itu orang mengatakan yang melakukannya adalah Israel. Tetapi tangan yang mengeksekusi pembunuhan terhadap Hamas itu telah ditemukan bahwa itu ternyata dari orang Iran itu sendiri. Jadi musuh dari pemerintah Iran adalah rakyatnya, adalah aparatnya sendiri. Nah, ini gambaran di Indonesia juga begitu kita melihat bagaimana satu partai politik dengan partai politik yang lain saling bermusuhan, dan bagaimana di dalam partai politik yang sama ada orang-orang yang suka bermanuver, melakukan trik dan intrik untuk kepentingan diri sendiri. Inilah keadaan, kenyataan yang selalu kita hadapi di dalam kehidupan masyarakat juga begitu. Terutama kita sebagai orang-orang percaya dalam konteks Indonesia itu kita senantiasa dikucilkan oleh masyarakat-masyarakat yang lain. Tetapi di sini ada janji Tuhan bahwa orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu akan dibela oleh Tuhan, sehingga musuh-musuh orang itu akan dimusuhi oleh Tuhan, lawan orang itu akan dilawan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan? Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini betapa penting untuk saudara pahami maksud dari ayat ini dan apa syaratnya untuk saudara bisa mengalami kemenangan atas musuh-musuh dan lawan-lawan dari Bapak Ibu. Maka jadilah orang Kristen yang melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, jadi ini penting. Nah, kita melihat khusus di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel itu memang tidak sempurna, tetapi Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Dia akan menyertai, akan membela. Ketika bangsa Israel melakukan dosa, dia dihukum oleh Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel itu menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, maka mereka merasakan pembelaan Tuhan. Bagaimana sejarah peperangan Israel ketika dia mulai baru muncul sebagai satu bangsa, itu ternyata peperangan demi peperangan senantiasa dialami. Sampai detik hari ini statusnya Israel di dalam keadaan berperang dengan Hamas dan dengan Hizbullah yang di belakangnya ada Iran, ada Turki, ada negara-negara besar yang mau melenyapkan Israel dari tengah-tengah dunia. Tetapi apa yang kita lihat sampai hari ini, bahwa pembelaan Tuhan terhadap bangsa Israel itu berdasarkan firman-Nya itu nyata, di mana sampai hari ini bangsa-bangsa di atas muka bumi sedang takut untuk melakukan satu penyerbuan secara frontal kepada bangsa Israel. Nah, jadi Tuhan memusuhi musuhmu, Tuhan melawan lawanmu apabila engkau dengan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, sebagai akibat daripada melakukan firman Tuhan, itu dikatakan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan oleh hambaku Musa kepadamu. Ini
firman Tuhan yang datang secara khusus kepada Yosua, tetapi memiliki prinsip yang berlaku secara universal, secara kekal bagi setiap orang, yaitu apabila orang itu bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Melakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, tetapi berjalan sesuai dengan arahan firman Tuhan, maka jaminan dari Tuhan adalah engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil di dalam semua yang engkau kerjakan. Bukankah kita mengharapkan dalam hidup ini kita berhasil? Kita membuka bisnis, harapan kita adalah mendapatkan keuntungan. Tetapi yang terjadi sebaliknya, Bapak Ibu. Ada tetangga kami datang dari Jawa dengan maksud untuk menjalankan bisnis di Jakarta. Dia mengambil satu stand di kantin sekolah, dia berjualan, tetapi dari hari ke hari itu usahanya tidak beranjak naik, jalan di tempat, bahkan kadang-kadang dia merugi. Dia bercerita kepada istri saya, kepada kami, bagaimana dia mengalami situasi yang tidak mengenakan itu. Dan pada akhirnya, dia mengambil keputusan untuk pulang kampung. Nah, itu sesuatu yang tidak diharapkan. Diharapkan adalah berhasil. Usahanya maju, mendapatkan keuntungan, tetapi ternyata rugi. Nah, saya tidak dalam posisi menghakimi orang itu, tetapi artinya bahwa itulah kenyataan umum. Bahwa ada begitu banyak orang yang membangun usaha, tetapi usahanya bangkrut. Bukan hanya pada skala kecil seperti level kantin-kantin sekolah, tetapi orang-orang yang membuka perusahaan besar dengan modal miliaran itu juga ternyata ada yang gagal total. Nah, apa sebabnya, saudara-saudara? Kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, karena tidak menjalankan usaha sesuai dengan firman Tuhan. Karena orang itu tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup menurut maunya sendiri, berjalan menurut pikirannya sendiri. Dan karena itu dihadang oleh kegagalan, dihadang oleh kebangkrutan. Dan satu-satunya putusan akhir yang dia ambil adalah mengangkat bendera putih, pulang kampung, dan tidak tahu apa lagi yang harus dikerjakan. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah perintah Tuhan yang wajib untuk saudara simak baik-baik, kemudian praktekkan dengan sungguh-sungguh, bahwa orang yang berhasil di dalam semua yang dia kerjakan adalah orang-orang yang menjalankan setiap usahanya itu sesuai dengan aturan firman Tuhan. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang melangkah, di mana setiap langkahnya itu dipertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, supaya dia dibimbing, dia dituntun oleh Tuhan, agar senantiasa melangkah di jalan yang benar. Orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan jaminan dari Tuhan, ya. Jaminan dari Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup. Nah, ayat yang paralel, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini kan dunia ini penuh dengan orang-orang pintar. Orang-orang yang dikatakan penasehat spiritual, praktisi-praktisi pedukunan. Nah, ini banyak yang berhasil mempengaruhi orang-orang pintar, pejabat-pejabat, sarjana-sarjana, dan tidak sedikit orang-orang Kristen juga yang tergantung kepada nasihat-nasihat dari orang-orang seperti itu. Dan itu Alkitab mengatakan
tidak berbahagia, karena yang berbahagia adalah orang yang menjauhi semua hal-hal seperti itu. Dan orang yang berbahagia yang akan dijamin keberhasilannya, ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, orang yang berhasil dalam hidupnya, kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan itu, Bapak Ibu, adalah harapan setiap orang. Adalah hak setiap orang. Tetapi keberhasilan akan terwujud hanya bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Jadi menjadi orang Kristen bukan sekedar orang yang aktif beribadah, bukan sekedar orang yang mendalami Alkitab secara serius, kemudian memahami dengan benar apa yang tertulis di dalamnya, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang kemudian berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang Kristen yang melakukan firman Tuhan itu di dalam segala aspek kehidupannya sepanjang umur hidupnya. Jadi renungan firman Tuhan pada hari ini menghimbau Bapak dan Ibu dan juga saya supaya di dalam semua yang kita lakukan, kita dengan setia bertindak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada 3 akibat hari ini yang Tuhan janjikan kalau saudara lakukan dengan setia, yaitu saudara akan dimuliakan oleh Tuhan, saudara akan dibela oleh Tuhan, dan saudara akan dibuat berhasil oleh Tuhan di dalam semua yang Bapak Ibu kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama, bahwa kalau kami melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan dengan setia, maka ada jaminan-jaminan Tuhan yang akan kami alami di dalam hidup ini. Karena itu Bapa, jangan biarkan kami cukup menjadi orang-orang yang rajin membaca Alkitab dan mendalami kebenaran firman-Mu, tetapi tolonglah kami supaya kami dapat menjadi orang Kristen yang dengan setia dan tekun melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, di mana saja suara hamba-Mu terdengar, supaya setiap orang yang mendengarnya, mereka mendapatkan satu rumus keberhasilan di dalam hidup ini, yaitu melakukan firman Tuhan dengan setia. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.